Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Adi Wicaksono dari kelas 11 MIPA 8, absen 27, ingin mempresentasikan sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada manusia. Reproduksi merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri dari atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Reproduksi pada pria dibagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar yaitu penis yang fungsinya sebagai kopulasi, sedangkan alat kelamin dalam yaitu pertama testis, tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon kelamin yaitu testosteron. 2. Saluran reproduksi terdiri dari ductus epididymis, vasa differential, ductus ejaculatorius. 3. Kelenjar kelamin aksesoris merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma. Ada 3 jenis kelenjar kelamin. 1. Vesica seminalis yang menghasilkan cairan mengandung fruktosa yang berfungsi sebagai nutrisi bagi sperma. Prostat menghasilkan cairan alkalis. Bulbouretra menghasilkan cairan kental yang dikeluarkan melalui uretra ketika hawa seksual naik. Alat reproduksi wanita. Secara umum, alat reproduksi wanita berfungsi sebagai penghasil sel ovum, penerima sel sperma, dan pemberi tempat berkembang bagi embrio yang tumbuh setelah fertilisasi. Alat kelamin wanita terdiri dari dua, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar terdiri dari labia mayor, mars veneris, labia minor, klitoris, ovricium uretrae, 6. Himen. Terdiri dari 1. Indung telur atau ovarium. Ovarium pada wanita berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi oleh kapsul yang pelindung dan mengandung beberapa folikel. 2. Oviduk atau tuba Fallopi. Saluran oviduk menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Ujung oviduk berbentuk corong berjumbai-jumbai, fimbire. 3. Uterus atau rahim. Rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu premeterium, myometerium, dan endometrium. Endometrium menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Rahim merupakan ruang untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. 4. Vagina, sebuah tabung yang berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang dan atas untuk mempermudah jalannya kelahiran bayi. Kelenjar kelamin aksesoris pada wanita, yaitu kelenjar Bartholin yang menghasilkan cairan pelumas vagina. Proses pembentukan sel kelamin gametogenesis. Proses gametogenesis meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan oogenesis terjadi pada ovarium wanita. Spermatogenesis dimulai pada saat pubertas. Setiap sel spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Oogenesis merupakan proses pembentukan sel ovum di dalam ovarium, dimulai pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Setiap sel oogenia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar tak fungsional. Tahap-tahap pada menstruasi, yaitu pertama pada fase menstruasi, kedua kita akan dibawa kepada fase praovulasi, terus ke ovulasi, dan terakhir pasca ovulasi.
Siklus menstruasi. Proses menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi, sehingga membuat dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersamaan dengan sel telur yang tidak dibuahi tersebut, sehingga membuat hormon estrogen dan progesteron terhenti produksinya. Fase praovulasi, masa di mana pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Masa ini terjadi pada hari ke-7 sampai 13 sesudah menstruasi. Fase ovulasi, masa subur seorang wanita di mana pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi diproduksilah LH, suatu masa di mana sel telur sudah matang siap untuk dibuahi. Kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan. Fase pasca ovulasi atau masa subur. Follicle the graft yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum akan berubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Upaya pengaturan kelahiran di Indonesia disebut program keluarga berencana (KB). Alat dan mekanisme kerja alat KB sebagai berikut. Pil yang mengandung hormon ini diminum tiap hari. Hipofis anterior tidak mengeluarkan FSH dan LH. Suntikan Depo-Provera. Suntikan progesteron seperti steroid dilakukan 4 kali setahun. Hipofis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. Susuk KB. Tabung progestin dibuat dari progesteron ditanam di bawah kulit. Hipofis anterior tidak mengeluarkan LH dan FSH. IUD spiral. Gulungan plastik dimasukkan ke dalam uterus mencegah implantasi. Spons vagina. Spons yang diberikan spamista pembunuh sperma dimasukkan ke vagina, membunuh sperma yang masuk. Diafragma. Cawan plastik dimasukkan pada vagina untuk menutup serviks, menghalangi sperma untuk vagina. Karet KB dipakai untuk menyelubungi penis, mencegah sperma masuk vagina. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.